Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. AC Milan berjumpa Hellas Verona pada pekan ke-7 Serie A. Pada duel di San Siro, Milan hanya mendapat 1 poin setelah ditahan imbang dengan skor 2-2. Hellas Verona memimpin 2 gol lebih dahulu melalui gol yang dicetak Antonin Barak dan gol bunuh diri dari David Calabria. Milan kemudian berhasil menyamakan skor melalui gol bunuh diri Giacomo Magnani dan gol penyelamat dari Zlatan Ibrahimovic di penghujung babak kedua. Milan sebenarnya punya peluang untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan andai saja Zlatan Ibrahimovic berhasil memaksimalkan peluang dari titik putih. Milan mendapat penalti di menit ke-66 usai Frankesi dilanggar pemain lawan. Hanya saja Zlatan Ibrahimovic yang maju sebagai eksekutor penalti gagal menjalankan tugasnya. Ini menjadi kegagalan kedua Ibrahimovic menendang penalti secara beruntun. Sebelumnya Zlatan juga gagal pada laga melawan Sparta Praha. Kegagalan itu lantas membuat Ibrahimovic kapok. Di pertandingan berikutnya, andai Milan kembali mendapat penalti, Ibra mengakui akan mundur sebagai eksekutor dan akan menyerahkan tugas itu kepada Frankesi. Kami punya peluang sangat banyak. Saya gagal menendang penalti dan saya pikir saya akan menyerahkan pada Kessie untuk penalti selanjutnya. Itu akan lebih baik. AC Milan dapat mengatur napas setelah pertandingan melawan Hellas Verona. Sebab kompetisi di Eropa akan kembali beristirahat untuk jeda internasional minggu depan. Milan setidaknya bisa mengistirahatkan beberapa pemain mereka, terutama yang tidak mendapat panggilan membela tim nasional. Namun seusai jeda internasional, pasukan Stefano Pioli sudah ditunggu tantangan berat. Dari 23 November hingga 23 Desember, Milan setidaknya harus memainkan 10 pertandingan. Sebelum Natal, pasukan Merah Hitam rata-rata akan memainkan pertandingan setiap 3 hari, antara Serie A dan babak grup Liga Eropa. 3 laga berat sudah menanti Milan di minggu-minggu terakhir bulan November ini, ketika harus menantang Napoli, bertandang ke markas Lille, kemudian meladeni tantangan Fiorentina di San Siro. 7 pertandingan Milan lainnya semuanya akan digelar di bulan Desember. Dari 7 pertandingan tersebut, tantangan terberat Milan datang di minggu-minggu terakhir, ketika menantang Sassuolo di Mapei Stadium dan menjamu Lazio di San Siro. AC Milan menjadi tim teranyar di Eropa yang mengikuti tren terjun ke dunia e-sports. AC Milan pun sudah membentuk sebuah tim khusus. Mereka menamainya tim kelas. Tidak seperti klub sepak bola kebanyakan, AC Milan tidak membuat divisi e-sports sendiri. Rossoneri bermitra dengan kelas, organisasi e-sport terbesar di Italia. 2 atlet e-sport divisi FIFA, Diego Cresci Campagnani dan Fabio De Nuso, bergabung dengan AC Milan Clash. Nantinya seluruh pemain dari divisi Brawl Stars juga akan menjadi bagian tim. Diego Cresci Campagnani dan Fabio De Nuso akan membela AC Milan Clash pada ajang I-Serie A Team 2020-2021. Besar harapan kedua pemain tersebut bisa membawa tim ke turnamen FIFA Global Series dan FIFA Club World Cup. Kasper Stelzvik, Chief Revenue Officer AC Milan, mengatakan kerjasama ini adalah bentuk inovasi dan modernisasi klub. Harapannya AC Milan Clash bisa makin menjaring supporter di seluruh dunia. Bek asal Brasil Leo Duarte bergabung dengan Milan dari Flamengo pada musim panas 2019 lalu. Tetapi hingga saat ini ia masih berjuang mendapatkan menit bermain. Kombinasi cedera dan kurangnya jaminan yang ditawarkan oleh penampilannya di lapangan membuatnya kesulitan menembus skuad utama. Duarte menghabiskan hampir 1 bulan menjalani isolasi mandiri usai dinyatakan positif virus corona. Tetapi baru-baru ini ia sudah kembali dan sempat dimainkan Pioli selama 9 menit saat Milan berhadapan dengan Sparta Praha di Liga Eropa. Menurut laporan Serie B News, Stefano Pioli diyakini tidak memiliki rencana untuk melibatkan Duarte sesering mungkin di skuad utama dalam waktu dekat ini, sehingga spekulasi bakal hengkangnya sang pemain di bulan Januari terus mengemuka. Menurut laporan itu, AC Milan dapat mengizinkan Duarte untuk pergi dengan status pinjaman setelah jendela transfer dibuka kembali pada bulan Januari. Apalagi 2 tim Serie B yakni Empoli dan Frosinone sudah menunjukkan minatnya terhadap bek 24 tahun tersebut. Kendati harus turun kasta ke Serie B, namun itu bisa menjadi peluang bagi Duarte untuk mendapatkan menit bermain dan menemukan kembali bentuk permainannya. Terlebih kedua tim tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri karena menargetkan misi untuk kembali ke Serie A musim depan. AC Milan berhasil mendatangkan Brahim Diaz dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas lalu dengan kesepakatan peminjaman murni selama 1 musim.
Dan sejauh ini sang pemain berhasil memberikan kesan yang positif dengan mencetak 3 gol untuk Milan di semua ajang kompetisi. Dan beberapa pekan terakhir Milan dirumorkan berencana menebus Brahim Diaz secara permanen. Namun masalahnya Milan diyakini akan menemui jalan terjal terkait rencana tersebut, sebab mereka tidak berhasil memasukkan klausul pembelian permanen dalam kontrak kesepakatan peminjaman Brahim Diaz. Menurut laporan Don Balon, Zidane mengizinkan Madrid meminjamkan Brahim Diaz ke Milan dengan alasan tidak bisa memberinya waktu bermain yang dia butuhkan untuk berkembang dengan komposisi skuad yang dimilikinya saat ini. Itulah mengapa Zidane kemudian mengambil sikap yang jelas dan memberikan peluang untuk Diaz ke Italia dan merekomendasikan Diaz untuk bergabung dengan Milan, klub yang banyak mengandalkan pemain muda. Namun pelatih asal Prancis itu juga dengan tegas mewanti-wanti Madrid agar tidak menjual Brahim Diaz. Tak hanya itu, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Zidane juga tidak ingin situasi seperti Achraf Hakimi kembali terjadi, di mana pemain muda berbakat itu dijual tanpa persetujuan darinya. Dan jika hal itu kembali terjadi, Zidane bahkan mengancam akan meninggalkan Madrid di akhir musim ini. Lini serang AC Milan dalam beberapa bulan terakhir tampil begitu impresif. Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu, Rafael Leao, Alexis Saelemaekers, dan teranyar Brahim Diaz terus berkontribusi dengan gol dan sejumlah assist. Namun satu pemain yang sejauh ini belum memberikan dampak yang signifikan adalah Samu Castillejo. Pemain sayap asal Spanyol itu awalnya memberikan kesan yang baik ketika ia diberikan kepercayaan menggantikan peran Suso yang hengkang ke Sevilla. Namun sejak musim 2020-2021, ia seperti tenggelam dan terus tampil di bawah standar. Peluang yang diberikan Stefano Pioli terutama di Liga Eropa tak bisa ia maksimalkan dengan baik. Sehingga Milan melalui direktur olahraga mereka, Paolo Maldini dan Ricky Massara, mulai memikirkan untuk menyegarkan sisi sayap kanan Milan dengan mendatangkan pemain anyar. Calcio Mercato mengungkapkan bahwa masa depan Castillejo di San Siro berada di ujung tanduk jika ia tak bisa meningkatkan performanya. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa winger Marcel Florian Thauvin kini dipersiapkan Milan sebagai penggantinya. Milan memiliki minat yang cukup besar terhadap sang pemain yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2021, sehingga sang pemain bisa direkrut dengan biaya yang cukup rendah di bulan Januari ini.